Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, pada video kali ini kita akan memahami tentang riba, sebuah praktek keuangan yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, mari kita memahami apa itu riba, dalil pengharamannya, contoh-contohnya, dan bagaimana cara menghindarkannya. Riba secara bahasa berarti pertumbuhan atau tambahan. Adapun secara istilah syariat, riba adalah pengambilan tambahan atau keuntungan secara batil dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak dibenarkan. Nah, kesimpulannya bahwa riba itu adalah keuntungan yang didapat secara tidak sah dan biasanya bunganya itu dibebankan kepada sang peminjam. Contoh sederhananya adalah ketika ada seseorang meminjamkan uang 1 juta rupiah, lalu dia itu mensyaratkan pengembalian dengan jumlah 1.200.000. Nah, tambahan 200.000 tadi itu adalah riba. Riba diharamkan karena termasuk dosa besar yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena riba itu bersifat merugikan dan menindas pihak yang lemah. Ketika ada seseorang sedang terdesak dalam kebutuhan, ia terpaksa meminjam uang. Lalu, dia dibebani bunga yang memberatkan. Akibatnya, muncullah ketidakadilan dalam ekonomi. Riba membuat orang kaya semakin kaya dan membuat orang miskin semakin terpuruk dalam penderitaan. Inilah sebabnya mengapa ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun, baik sedikit ataupun banyak. Dalil keharaman riba. Dalil pengharaman riba terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahu sawa'un. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya dan 2 saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama saja. Nah, kedua dalil ini itu menjelaskan bahwa tegasnya larangan riba. Selanjutnya adalah contoh praktik riba. Beberapa contoh praktik riba yang sering terjadi di masyarakat diantaranya adalah yang pertama, pinjaman berbunga rentenir. Yang kedua, kartu kredit dengan bunga berbunga bila terlambat membayar. Yang ketiga, cicilan barang yang mensyaratkan bunga tetap. Yang keempat, simpan pinjam dengan tambahan keuntungan yang dipastikan jumlah. Nah, semua bentuk ini termasuk riba jika tambahan keuntungan disyaratkan secara mutlak. Upaya meninggalkan riba. Bagaimana kita menjauhi riba? Riba bisa dijauhi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, beralih ke akad syariah seperti murabahah, musyarakah, atau mudharabah yang sesuai hukum Islam. Yang kedua, menggunakan lembaga keuangan syariah yang tidak mempraktikkan bunga. Yang ketiga, melatih diri untuk bersabar dan bersifat qanaah atas rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang terakhir, bertanya kepada ahli agama bila ragu dalam bertransaksi. Nah, meninggalkan riba itu bukan hanya kewajiban agama, akan tetapi juga bentuk kepedulian kepada keadilan ekonomi. Sahabat semua, semoga kita dimudahkan Allah dalam meninggalkan riba dan mencari rezeki yang halal serta berkah. Mari kita semua saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih telah menyimak video edukasi ini, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.